Jakarta September 1992, dunia dilahirkan dari reruntuhan Perang Dingin. Tembok Berlin telah runtuh, blok-blok kekuasaan bergeser, dan ideologi besar tak lagi menjadi poros utama diplomasi global. Namun di tengah perubahan besar ini, ada satu suara yang tak ingin tenggelam. Gerakan non-blok, wadah bagi 108 negara berkembang yang menolak tunduk pada kekuatan besar. Di Jakarta, para pemimpin dari berbagai benua berkumpul. Mereka tidak datang untuk sekedar berpidato, tetapi untuk menegaskan kembali posisi, peran, dan harapan mereka bahwa dunia yang adil hanya dapat lahir jika suara-suara kecil diberi ruang untuk menentukan arah sejarah. Inilah Deklarasi Jakarta. Inilah babak baru perjuangan non-blok dalam membentuk tatanan dunia yang lebih setara. Selamat siang tamu-tamu yang saya hormati, yang terhormat pada Kepala Negara dan Pemerintahan, para Menteri dan juga delegasi terkemuka. Atas nama bangsa Indonesia, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua dalam konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok yang ke-10 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini transformasi global sedang berlangsung dan kita dihadapkan pada tantangan tiga ringan. Oleh karena itu, kita menyelenggarakan konferensi dengan mengangkat tema solidaritas dalam menghadapi transformasi global. Bangsa Indonesia sendiri meyakini bahwa konferensi ini tidak hanya tetap relevan, tetapi juga dapat menjadi wadah aspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama kepada Presiden Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, karena telah mendukung perjuangan rakyat Afrika Selatan menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Keberadaan saya pada kesempatan kali ini bukanlah sebagai kepala negara, melainkan sebagai sebuah representasi suatu bangsa yang masih terbelenggu oleh belenggu apartheid. Tetapi saya optimis bahwa dunia ini tidak akan tinggal diam dan juga para anggota GNB pun tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kami. Oleh karena itu, GNB harus tetap menjadi wadah untuk para bangsa yang masih terbelenggu, khususnya untuk agar bisa menyuarakan hak-hak mereka. Presiden Mandela, Anda menyalon kita semua akan pentingnya persatuan dalam perjuangan bangsa tertindas. Mesir berdiri bersama Anda dan rakyat Afrika Selatan dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Namun kita semua harus mengingat kembali bahwa solidaritas kita tidak hanya terbatas pada satu bangsa atau satu benua saja. Kita bersatu dalam mendukung semua bangsa yang tertindas dan terjajah di seluruh dunia, termasuk Palestina. Hadirin yang terhormat, saat ini tanah air Palestina masih terus menderita. Wilayah kami diduduki, penduduk kami terusir, dan kota-kota suci kami dikepung. Saya datang ke Jakarta memiliki satu pertanyaan mendasar. Masihkah GNB memiliki keberanian untuk terus membela kebenaran? Masihkah kami memiliki tekad untuk terus memperjuangkan hak-hak suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan militer, tetapi memiliki legitimasi historis atas tanah dan identitasnya? Presiden Arafat, saya sepenuhnya mendukung perjuangan Palestina. Namun kita juga harus menyadari untuk solusi jangka panjang bukan hanya tentang diplomasi internasional, tetapi juga tentang memperkuat kekuatan ekonomi dan sosial di dalam negeri. Kita sebagai anggota gerakan non-blok harus mendukung dan mendorong negara-negara yang sedang berkembang untuk memperkuat ekonomi mereka agar mereka lebih mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Saya setuju dengan Presiden San. Solusi dari Palestina memang membutuhkan dukungan yang lebih luas dan juga komprehensif, yaitu dari sisi politik maupun sisi ekonomi. GNB harus bisa menunjukkan bahwa solidaritas kita tidak hanya dukungan secara verbal, tetapi juga aksi nyata untuk mendukung negara-negara yang tertindas. Menurut saya, GNB harus menolak untuk sekedar menjadi forum seremonial belaka. Republik Islam Iran meyakini bahwa kemandirian yang sejati dapat terwujud melalui pembangunan infrastruktur yang mandiri, seperti sistem media yang bebas dari hegemoni informasi, jaringan keuangan yang independen dari tekanan eksternal, dan juga diplomasi yang konsisten. Maka dari itu, kami mengusulkan untuk pembentukan jaringan komunikasi dan juga informasi non-blok sebagai bentuk perjuangan kita untuk mewujudkan kemerdekaan intelektual dan juga kedaulatan pemikiran. Pemikiran sangat penting Menteri Pariwati.
Kami di Venezuela juga merasakan dampak yang sangat besar dari hegemoni ekonomi global ini. Menurut saya, sudah saatnya kita membuat lembaga-lembaga yang lebih mandiri, terutama di bidang ekonomi dan informasi, supaya ke depannya negara-negara berkembang, salah satunya Venezuela, memiliki kontrol yang lebih besar terhadap nasib mereka sendiri. Saya setuju dengan masukan dari Presiden Carlos. Saya sebagai perwakilan dari Namibia datang sebagai negara yang telah merdeka. Tetapi saya datang juga untuk menyuarakan suara dari mereka yang sampai saat ini masih berjuang untuk kemerdekaan penuh. Oleh karena itu, saya datang untuk mendorong penguatan kerjasama antar selatan dan selatan agar kita dapat berkembang sebagai subjek yang setara di mata dunia. Baik, berdasarkan masukan dari semua delegasi, Indonesia sebagai ketua dari konferensi kali ini akan mengusulkan beberapa kerangka kerja konkret. Yang pertama yaitu pembentukan dana solidaritas untuk Afrika Selatan dan juga Palestina. Lalu yang kedua, jaringan komunikasi independen untuk counter arus informasi sepihak. Yang ketiga, studi kelayakan bank pembangunan non-blok. Apakah dari saudara-saudara sekalian setuju? Baik, semuanya. Atas nama 108 negara anggota, saya umumkan keputusan KTT ke-10 kali ini, yaitu yang pertama, di bidang politik, yang pertama, dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina dan penghapusan apartheid. Lalu, permintaan resmi ke PBB untuk reformasi Dewan Keamanan. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu komite ahli akan memulai studi bank pembangunan dalam 6 bulan. Lalu, keringan tarif untuk 500 produk negara anggota. Selain itu, yang ketiga, dalam bidang kelembagaan, Pusat Informasi GNB akan didirikan di Jakarta. Lalu, mekanisme penyelesaian sengketa anggota. Ini adalah kemenangan diplomasi. Afrika Selatan akan mengingat hari bersejarah ini. GNB membuktikan diri bukan hanya forum pembicara, tetapi pembuat perubahan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyampaikan aspirasinya yang sangat berharga. Sebagai penutup, Deklarasi Jakarta akan menjadi bukti komitmen kita bahwa gerakan non-blok akan terus menjadi suara moral dunia yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kedaulatan, keadilan, kemerdekaan, dan juga solidaritas internasional. KTT Jakarta 1992 bukan sekedar pertemuan diplomatik rutin. Ia merupakan pernyataan tegas bahwa bangsa-bangsa yang pernah terjajah, yang pernah dibungkam, tetap memiliki hak untuk bersuara. Dan suara tersebut terus bergema melalui gerakan non-blok.